Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بارك الله فيكم. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Allah memberikan kita rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat terus belajar kitab para ulama kita. Kita lanjutkan daras kita dari Kutaib At-Tauhid Awalan ya Du'atal Islam. Tauhid prioritas utama wahai dai Islam. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Halaqah sebelumnya kita sampai halaman 25. Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala memberikan penjelasan kepada kita betapa pentingnya lingkungan yang beliau sebutkan dengan bi'ah salafiyah, lingkungan salafi sejati, lingkungan yang tidak tercemar dengan akidah-akidah yang batilah, lingkungan yang tidak terkontaminasi dengan berbagai syubhat. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Ya. Maka kita hendaklah berupaya terus hadir di tengah komunitas dan kawan-kawan Ahlus Sunnah. Karena berbahaya pergaulan itu luar biasa. Pergaulan kita kacau dan ngaji akidah kita belum mingkulil jawanib, itu bahaya sekali. Dari berbagai sisi akidah belum kita pelajari, ini bahaya. Makanya ketika datang orang-orang yang memberikan syubhat, kerancuan nanti, kita bisa keliru, kita bisa menyimpang. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menyebutkan pada pembahasan kita sebelum ini,
ada di kalangan saudara-saudara kita salafiyin, anna kathiran min ikhwanina al-muwahhidin as-salafiyin, banyak saudara-saudara kita sudah bertauhid dari kalangan salafi, berakidah seperti akidahnya kita tentang istiwanya Allah, tapi ketika datang orang-orang yang menyimpang dalam akidahnya, tidak di atas akidah salafun salih, mereka pun bingung. Apa sebabnya? Li'annahu lam yatalaqqil aqidat as-sahihata min jawanib. Karena mereka tidak belajar, tidak talaki akidah yang sahihah dari berbagai sisinya. Taib. Dan kita juga sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ciri-ciri dakwah Ahlussunnah adalah dakwah kepada tauhid dan dakwah di atas ilmu. Maka jika ada yang bertanya apakah ustadz ini Ahlussunnah, apakah ustadz ini berada di atas manhaj yang sahih, mudah saja. Lihat apa yang diajarkan. Adakah yang diajarnya kitab-kitab tauhid? Adakah yang diajarkannya kitab-kitab akidah para ulama terdahulu? Apalagi kalau ustadznya sudah senior, terkenal, kondang, ma'ruf, maka tentulah atau pastilah mereka mengajarkan akidah. Kalau dari sekian banyak ceramah-ceramahnya, sekian banyak kajian-kajian yang diberikan, tapi tidak mengajarkan umat tafhim, memahamkan umat dengan akidah yang sahih, tidak mengajarkan kitab akidah, tidak mengajarkan tauhid yang sahih. Hati-hatilah, kita hidup di zaman fitnah. Betapa banyak orang-orang yang hidup, betapa banyak para dai-dai yang menyesatkan umat. La ilaha illallah. Kita lanjutkan. Wa yahsunu bina huna an nadhkura ba'dha ma jaa fil ahadithi sahihati. Penting, satu hal yang bagus kita berikan di sini, atau kita sebutkan di sini sebagian apa yang ada di dalam hadis yang sahih. Dari hal yang demikian, apa itu maksudnya? Beratnya mendakwahkan akidah di zaman ini. Karena Al-Albani rahimahullah ta'ala sudah menyebutkan mendakwahkan akidah di zaman ini berat, tidak mudah, atau bila sebutkan tidak mudah karena umat tidak paham bahasa Arab, pemahaman keliru, ya. Maka ada baiknya, satu hal yang bagus bagi kita di sini kita menyebutkan sebagian apa yang ada dalam hadis sahihah dalam perkara itu. Wa minha, di antaranya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma dzakara al-ghuraba'a, tatkala menyebutkan sifat-sifat orang-orang ghuraba, sifat-sifatnya orang-orang yang terasing. Ikhwati fillah, fi ba'dil tilkal ahadits, di dalam sebagian hadis-hadis itu, qal, Nabi bersabda, lil wahidi minhum khamsuna minal ajri, untuk satu orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi di zaman itu nanti, di zaman fitnah terjadi di akhir zaman, khamsuna minal ajri, maka mereka mendapatkan 50 orang pahalanya. Qalu, mereka para sahabat bertanya, minna ya Rasulullah au minhum, 50 orang pahala untuk satu orang, yang 50 itu dari kalangan kami ya Rasulullah, au minhum, atau 50 dari kalangan mereka. Qala minkum,
Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, dari kalangan kalian. Allahu akbar. Wa hadza min nata'ijil ghurbati syadidati lil islamil yawma. Inilah di antara buah natijah, nata'ij, di antara buah-buah keterasingan yang teramat sangat bagi Islam pada hari ini. Allati lam takun fi zamanil awwali, yang tidak ada pada generasi awal dahulu. Allahu akbar. Tapi bukan berarti di sini kita lebih utama dari para sahabat. Karena akan ada kebalikannya, bahwa orang-orang yang mengamalkan sunnah di akhir zaman itu mendapatkan 50 pahala sahabat. Tetapi sahabat-sahabat itu sendiri manakala kita beramal, kembali pahala yang kita amalkan itu kepada mereka. Apa sebab? Mereka generasi awal mutaassirnya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruhu ajru man amila biha bi an la yanqusa min ujurihim syai'ah. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnah Nabi, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Balik lagi dengan sahabat. Tapi dalam bab fadail, orang-orang yang berada dalam keterasingan bersama sunnah Nabi yang diamalkan, demikianlah Rasul menyebutkan khamsuna minal ajr, mendapatkan pahala 50 orang sahabat. Allahu akbar. Wala syakka anna ghurbataz zamanil awwali, tidak diragukan sesungguhnya keterasingan generasi awal dahulu, kanat baina syirkin sarihin, adalah mereka, kondisi mereka berada di antara kesyirikan yang terang-terangan, wa tauhidin khalid, dan tauhid yang bersih, min kulli syaibatin, dari segala sesuatu, dari segala noda, dari segala parasit akidah, dari segala campuran yang kotor. Syaibah, noda atau kecacatan. Baina kufrin bawahin, di antara kekufuran yang nyata, wa imanin sadikin, dan keimanan yang lurus. Jadi itu dulu, di mana dahulu mereka pada generasi awal umat ini. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini jaga zoomnya terus, biar tidak suara-suara. Ya. Ikhwati fillah. Ya. Ammal ana, adapun sekarang, fal mushkilatu, yang menjadi masalah bainal muslimina anfusuhum, di antara kaum muslimin itu saja, di antara kaum muslimin itu, ya, diri-diri mereka. Ini permasalahan yang ada itu di antara kaum muslimin ini. Fa aktsaruhum tauhiduhum mali'un bisyawaib, kebanyakan mereka tauhidnya penuh dengan noda-noda kesyirikan. Wa yuwajjihul ibadati ila ghairillah, dan kaum muslimin itu menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah. Wa yadda'il imana, dan mereka juga mengklaim diri mereka beriman, ada iman. Hadhil qadiyatu, permasalahan ini, yambagil intibahu laha awalan, patut untuk diperhatikan. Ini yang pertama, sepatutnya diperhatikan oleh kaum muslimin itu. Sepatutnya diperhatikan permasalahan ini terutama. Wasanian, itu yang pertama. Dan yang kedua,
La yanbaghi an yaqula ba'dun nas. Sebentar. Jadi Syekh Al-Albani rahimahullah taala menyebutkan bahwa kalau dulu nyata kita berdakwah itu jelas antara syirik yang sarih, nyata kesyirikannya, tauhid yang bersih, ya, dengan kufur yang nyata, syirik yang nyata, jelas. Sekarang berat, sebab tauhidnya kaum muslimin dipenuhi dengan kotoran-kotoran kesyirikan, parasit-parasit akidah, perusak-perusak akidah. Maka dakwah hari ini membutuhkan penjelasan. Dakwah hari ini membutuhkan satu ayat kita terangkan begini maksudnya, begini maknanya. Wasaniyan, ini maksud yang pertama itu. La yanbaghi an yaqula ba'dun nasi, tidak sepatutnya sebagian manusia itu berkata, innana la budda lana, sesungguhnya kita, mestilah kita ini, sesungguhnya mestilah kita, minal intiqali ila marhalati ukhra, kita berpindah ke tahapan yang lain, ghayra marhalati tauhidi, yang bukan marhalah tauhid lagi, yang bukan tahapan tauhid lagi. Jadi kata kita tidak patut untuk mengatakan kita ni belum tahapan tauhid, tapi coba pindahlah, kata orang sebagian kita tauhid saja, coba pindah-pindah selain dari tauhid itu. Begitulah maksudnya. Wahia al-amalu siyasi. Apa itu tahapan yang lain? Yaitu perjuangan politik. Amalus siyasi, perjuangan politik. Li'anna al-islama da'watuhu da'watu haqqin. Apa sebab tidak pantas kita mengatakan yang seperti ini? Karena sesungguhnya Islam dakwahnya adalah dakwah haqq, benar. Awalan, itu pertama. Alasan pertama, fala yanbaghi an naqula, maka tidaklah patut juga kita mengatakan nahnu arabun, kita ni orang Arab, wal Qur'anu nazala bi lughatina, Al-Qur'an itu turun dengan bahasa kita, ma'a tadhkirina, padahal untuk kita perhatikan, annal arabal yawma, sesungguhnya orang Arab hari ini, aksul a'ajimil ladzina ista'rabu, itu berbeda orang ajam yang telah terarabkan, ista'rabu yang telah terarabkan. Siapa orang ajam? Orang selain orang Arab. Jadi kata Al-Albani, kalau ada orang yang mengatakan bahwa kita ya orang Arab, Quran turun dengan bahasa kita, orang bakal paham itu dengan la ilaha illallah, orang ngerti. Kan Al-Albani sudah menyebutkan orang tidak ngerti la ilaha illallah lagi. Mereka memahami dengan pemahaman mangkusan tama makluban, ya. Ya, apa kata beliau sebelumnya? Dengan pemahaman yang terbalik dan sempurna terbaliknya. Terbaliknya itu apa? Betul-betul 100% la ilaha illallah. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Jadi kalau ada orang Arab yang mengatakan kita ini orang Arab, ya, maka untuk itu satu hal yang mesti kita perhatikan, kata beliau. Orang Arab hari ini itu berbeda dengan orang-orang ajam yang telah terarabkan. Orang-orang ajam terarabkan itu udah apa? Udah bagus dia. Bagus bahasa Arabnya, ngerti mereka. Itu di Sudan bagus bahasa Arab.
Di negeri-negeri yang lain bagus bahasa Arab. Di negeri-negeri Arab sendiri orang Arab banyak yang nggak pandai bahasa Fusha. Tayyib. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Atau makna aksu di sini ini cerminan orang ajam yang telah terarabkan. Berarti kalau bermakna cerminan itu sama saja dengan orang Arab yang sudah orang ajam yang terarabkan. Allahu a'lam bishawab. Saya lebih cenderung berbeda dengan orang ajam yang terarabkan. Ya. Bisa babi bu'dihim, apa sebabnya? Bisa babi bu'dihim, dengan sebab jauhnya mereka an lughatihim, dari bahasa mereka sendiri. Orang Arab itu udah jauh dari bahasa Arab. Wa hadza ma ab'adahum an kitabi rabbihim, dan inilah alangkah jauhnya mereka. Ab'adahum, alangkah jauhnya mereka dari kitab Rabb mereka, wa sunnati nabihim, dan sunnah nabi mereka. Fahaba annana, maka anggaplah. Haba ini maknanya anggaplah. Fa itu maka. Maka anggaplah, annana, sesungguhnya nahnul Arab, kita orang Arab, qad fahimnal Islama, sungguh kita telah memahami Islam fahman sahiha, dengan pemahaman yang sahih. Falaisa minal wajibi alaina, kalaupun kita begitu, maka tidaklah bagian dari kewajiban kita bi an na'mala amalan siyasiyan, agar kita berjuang dengan perjuangan politik, atau beramal dengan amalan, atau berbuat dengan menyibukkan diri dengan politik. Wa nuharrikun nasa, dan menggerakkan manusia ini tahrikan siyasiyan, dengan pergerakan politik. Wa nusyaghiluhum, atau wa nusyaghiluhum bisiyasati, dan menyibukkan mereka dengan politik. Amma yajibu alaihimul istighalu bihi, yang membuat mereka jauh dari kewajiban mereka untuk menyibukkan dirinya fi fahmil Islam, dalam memahami Islam, fil aqidati, dalam masalah akidah, wal ibadati, dalam masalah ibadah, wal muamalati was suluk, dan muamalah dan suluk, perilaku. Jadi kata Syekh rahimahullah ta'ala, kalaupun kita ni paham bahasa Arab, kita memahami Islam dengan pemahaman yang sahih, tidak kewajiban kita juga untuk perjuangan politik yang seperti hari ini, menggerakkan manusia dengan pergerakan politik, menyibukkan mereka. Ingat, menyibuk, wa nusyaghiluhum bisiyasati, menyibukkan mereka dengan politik yang membuat mereka jauh amma dari sesuatu yang wajib atas mereka untuk menyibukkan diri dengannya dalam masalah Islam, dalam mempelajari Islam, mempelajari akidah, ibadah, muamalah, suluk. Suluk ini perilaku. Fa'ana la a'taqidu anna hunaka sya'ban, karena saya tidaklah meyakini anna hunaka, sesungguhnya di sana ada sya'ban, ada masyarakat, yu'addu bil malayina, yang terhitung jumlahnya jutaan, qad fahimal Islam fahman sahihah, yang sungguh telah memahami Islam ini dengan pemahaman yang benar. Saya tidak yakin a'ni al-aqidah wal ibadah was suluk, yakni mereka memahami akidah, ibadah, dan perilaku Islam, wa rubba 'alaiha, dan terdiri di atasnya. Saya tidak yakin kondisi masyarakat kita begitu. Artinya saya tidak, masyarakat kita bukan demikian sekarang kondisinya. Sementara mempelajari akidah, mempelajari ibadah, mempelajari suluk, perilaku Islami,
merupakan kewajiban. Lalu poin berikutnya kata Syekh, ini judulnya yang dibuat oleh pengarang, asas at-taghyiri huwa manhaj at-tasfiyah wa tarbiyah. Artinya ini asas perubahan taghyir huwa, yaitu manhaj at-tasfiyah wa tarbiyah, metode tasfiyah, memurnikan pemahaman, wa tarbiyah, dan mendidik umat. Dan inilah kata kunci perjuangan yang ditempuh oleh ulama-ulama Ahlussunnah, oleh dai-dai salafiyin untuk mencapai kejayaan umat, menyongsong kejayaan Islam. Apa metode ini? At-tasfiyah wa tarbiyah, memurnikan, dimurnikan dulu, baru dididik. Seperti orang pelihara ayam, tengok dulu kandang dia, kandang ini ada tidak ular di dalamnya, atau seperti jangan kira nanti ya dikira ayam besar dalamnya, rupanya ular yang tengah memakan ayam, masukkan ayam, bibit ayam baru, akhirnya dimakan. Itulah sebab yang penting tasfiyah dulu, dimurnikan, dibersihkan dahulu, baru dipelihara, dibina, dididik. Baik. Walidzalika nahnu nudaddinu abadan. Untuk itu ya, kita mendengungkan selalu atau menggemborkan selalu atau selamanya, wa nurakkizu daiman, dan memfokuskan diri selama-lamanya, haula nuqtataini, dalam seputar dua poin ini, al-asasiyataini, dua poin yang menjadi asas, allataini huma, yang keduanya itu qaidatut taghyiril haqqi, adalah kaidah perubahan yang benar. Kalau ingin merubah masyarakat menjadi masyarakat yang benar, maka yang pertama at-tasfiyah, dan yang kedua at-tarbiyah, memurnikan umat dari pemahaman-pemahaman yang keliru dan mentarbiyah mereka. Wa huwa at-tasfiyah, keduanya itu adalah at-tasfiyah wa tarbiyah, fala budda min al-amrayni ma'an, maka tidaklah dapat tidak dari keduanya secara bersamaan, atau mestilah keduanya dilakukan bersamaan. At-tasfiyah wa tarbiyah, tasfiyah dan tarbiyah. Fa in kana hunaka naw'un, maka jika ada di sana satu macam kegiatan bidang tasfiyah berupa perjuangan tasfiyah, memurnikan pemahaman umat, fi baladin, di satu negeri, fa huwa fil aqidati, dan tasfiyah itu di dalam masalah akidah, wa hadza bi haddi dzalik, dan ini sendiri atau itu sendiri, yu'tabaru amalan kabiran, itu sudah dianggap sebuah perjuangan besar, wa 'aziman, dan mulia, an yahdutha fi juz'in min al-mujtama'il islamil kabir, yang terwujud atau yang ada pada satu kelompok dari masyarakat Islami yang besar, yakni syu'abat minasyu'ub, satu masyarakat dari masyarakat yang banyak. Jadi kata Syekh begini, kalau ada perjuangan tasfiyah di satu masyarakat, memurnikan pemahaman umat ini, itu sudah perjuangan berat, itu dilakukan di satu kelompok dari kelompok masyarakat Islam yang besar, itu sudah berat, perjuangan berat. Amal ibadah,
an tatakhallasa, untuk meninggalkan minal madhabiyyati dhayyiqati, untuk melepaskan diri minal madhabiyyati dhayyiqati, dari madhab-madhab yang sempit. Maksudnya adalah fanatisme madhab. Jadi dalam masalah ibadah, maka cara mentasbihnya, memurnikan umat ini adalah dengan meninggalkan fanatisme atau fanatik buta terhadap madhab-madhab. Wal amal, dan berjuang, ala rujui, atau beramal dan beramal, ala rujui, kembali kepada sunnah sahihati, kepada sunnah yang sahihah. Ikhwatillah, barakallahu. Jadi saya mengajarkan kita bahwa perjuangan kita ini, dakwah kita ini, dua adalah prinsip dasar, at-tasbih dan tarbiyah. Ini dua asas perjuangan untuk mencapai kejayaan umat. Dalam masalah akidah, kita harus memurnikan akidah umat ini. Betul-betul harus kita selamatkan umat ini dari pemahaman-pemahaman ini. Ada masalah ibadah, maka perjuangan kita ini membutuhkan penjelasan kepada umat, mentasbih umat agar mereka tidak terjerat atau mereka melepaskan diri dari fanatisme madhab dan kembali kepada kitab dan sunnah. Sebab kulli yuqad wa yurad min qawlihi illa sahibat hadzal qawl. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, setiap orang itu bisa diterima dan ditolak ucapannya kecuali pemilik kubur. Dan kita disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Disuruh oleh Allah untuk mengikuti Nabi dalam masalah ibadah, dan dilarang menyelisih. Apa sebab? Minimal ada 3 alasan. Yang pertama, agama ini telah sempurna di tangan Nabi dan bersama dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sempurna. Allah, al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan aku telah ridha Islam sebagai agama setelah kesempurnakan nikmat yang menyempurnakan Allah dan sempurna. Yang kedua, Nabi itu sebagai suri tauladan yang sempurna. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang sempurna. Dan alasan yang ketiga, barang siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan Allah berikan keberuntungan pada dirinya, seperti yang Allah Taala firmankan, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Atau apa? "May yuti'ir rasul," barang siapa yang mentaati Rasul. Apa ya? "Wa may yuti'illah wa rasulah." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, ya, wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia telah beruntung, mendapatkan keberuntungan yang besar. Allah. Tetapi sebaliknya, ini dia ada 3 alasan. Sebaliknya, siapa yang berdurhaka kepada Rasul, maka Allah Ta'ala berikan apa? Malapetaka untuk dirinya.
Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Siapa yang berbuat maksiat, mengingkari Rasul, ya, ini saya Allah akan dan melampaui batasan-batasan Allah, niscaya Allah akan masukkan ke dalam neraka, dikekal di dalam neraka dan kita mendapatkan azab yang muhin. Ini dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14. Kalau orang-orang, ya, orang-orang yang mentaati Rasul itu, wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ini yang dalam surat An-Nisa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya akan Allah masukkan dalam surga yang mengalir dari bawahnya surga, dari mengalir di bawah surga itu sungai-sungai, ya, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa dzalika al-fawzul 'azim, mereka akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Kemudian kita disuruh oleh Allah Ta'ala mengikuti Rasul, ittiba, dan dilarang untuk taklid. Kita disuruh oleh Allah untuk mengikuti Rasul, bukan mengikuti yang lain. Dan kalau ada orang yang mengatakan saya akan mengikuti imam-imam, betul sekali. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah menyebutkan dari hadits Amr bin Al-As, "Idza jitahada al-hakim fa asaba falahu ajran." Apabila seorang hakim itu berijtihad, betul ijtihadnya, falahu ajran, dia mendapatkan dua pahala, pahala ijtihadnya dan pahala betul. Wa idza jitahada fa akhta'a falahu ajrun. Tapi apabila dia berijtihad salah ijtihadnya, fa akhta'a, salah ijtihadnya, falahu ajrun, maka dia mendapatkan satu pahala. Berarti berdasarkan hadis ini Rasul sudah pernah menunjukkan bahwa ulama-ulama itu ada yang tersalah, dan tidak pernah Allah Ta'ala menyuruh kita untuk mengikuti yang salah. Tidak ada. Lalu kalau ada orang yang beralasan, bukankah ikhtilaf ummati rahmah, perbedaan pendapat umat itu adalah rahmat, maka jawaban untuknya ada dua. Pertama, sesungguhnya hadis tersebut tidaklah sahih, tidak sahih. Bahkan hadis itu adalah hadis yang batil, tidak ada sumbernya. Bahkan Allama As-Subki rahimahullah ta'ala pernah menyebutkan, saya tidak temukan hadis ini dengan sanad yang sahih, dhaif maupun maudhu'. Ikhtilaf ummati rahmah. Tidak sah. Yang kedua, hadis ini di samping tidak jelas, bertentangan pula dengan Al-Quran. Apa kata Allah? وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Ini Allah menceritakan tentang sifat-sifatnya orang-orang musyrik. Mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi oleh Allah rahmat, yang diberikan rahmat pada Allah. Berarti orang yang berselisih pendapat terus itu adalah orang-orang yang tidak diberi rahmat oleh Allah. Allah juga pernah menyebutkan itu dalam satu ayat 118 dan 119. Dan di dalam ayat 46 Allah menyebutkan, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum." Jangan kamu berbantah-bantah yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilangnya kekuatan kamu. Tapi kalau seperti itu, hadis yang menyebutkan tentang ikhtilaf ummati rahmah itu tidaklah betul. Dan sekarang kita Allah Ta'ala menyuruh kita mengikuti Rasulullah SAW. Makanya kita boleh bernafkah. Kalau di sini Al-Albani rahimahullah Ta'ala menyebutkan an-tatakhallasa min al-madhabiyyah dhayyqah, ini maksudnya fanatisme madhab, namun belajar
Hanafi. Ayah beliau adalah seorang ulama bermadhab Hanafi. Jadi Syekh Al-Albani itu ayahnya juga ulama. Tayyib. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Tetapi yang tidak boleh itu adalah taklid buta. Fanatisme buta tidak boleh. Namun di sini ada tiga hal yang harus diingat. Ada ittiba, ada taklid, ada ta'assub. Ada ittiba, mengikuti Rasulullah. Apa yang disebut dengan ittiba? Qabulu qawlil qail wa anta ta'lam min aina qawli. Min aina qawli. Engkau mengikuti pendapat seseorang alim dan engkau mengetahui dari sisi pendalilannya. Dan yang disebut dengan taklid adalah mengikuti pendapat seorang alim tanpa mengetahui sisi pendalilannya. Tidak tahu bagaimana pendalilannya. Ya. Qabulu qawlil qail wa anta la ta'lam min aina qawlihi. Kamu mengikuti ucapan seseorang tapi tidak mengetahui dari mana sisi ucapannya itu, sisi pendalilannya. Ingat hal ini. Asal di dalam beragama itu ittiba, qabulu qawlil qail wa anta ta'lam min aina qawlihi. Kamu mengetahui ucapan seorang alim dan kamu mengetahui dari sisi mana. Kamu mengikuti ucapan seorang alim dan kamu mengetahui dari sisi mana pendalilannya. Sebab yang disuruh ngikut itu ngikut dalil. Kita disuruh ittiba dan dilarang untuk taklid. Bolehkah kita taklid? Boleh. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi-kondisi yang memang tidak memungkinkan kita untuk ittiba. Ya. Oleh karena itu, ada 6 sikap yang ada dalam taklid itu. 6 sikap yang benar atau 6 sikap yang mesti ada bagi seorang yang taklid kepada seorang alim, bagi seorang muqallid kepada alim. Sikap yang pertama, tidak boleh taklid kecuali kepada ulama ahlus sunnah. Yang jelas, ya. Kedua, tidak boleh meneruskan taklidnya setelah mengetahui bahwa ucapan orang yang kita ikuti adalah salah secara dalil. Ini saya kirim catatan saya, ya. Silakan bagi. Jadi tidak boleh meneruskan taklidnya setelah mengetahui bahwa ucapan orang yang kita ikuti itu salah secara dalil. Oh, ternyata salah. Jangan ikuti juga lagi. Ikuti dalil, sebab kita disuruh mengikuti Nabi. Yang ketiga, boleh untuk berpindah dari satu pendapat kepada pendapat lain karena dasar ilmu, karena dasar dalil, bukan karena hawa nafsu. Dulu cina ikut amalkan, tapi cina ikut gini, ikolah sana lomak. Bukan demikian, bukan berdasarkan selera. Yang keempat, tidak boleh meyakini orang yang kita ikuti itu maksum dari kesalahan. Yang kelima, tidak boleh kita mewajibkan kepada satu mazhab dari mazhab-mazhab yang ada, atau mazhab yang 4 atau yang lainnya. Karena Al-Quran dan Sunnah dan para ulama memerintahkan kita untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan apa-apa yang telah lama dengan hal itu. Jadi kita tidak boleh mewajibkan ikuti satu mazhab. Yang keenam, wala dan bara.
loyalitas dan kebencian tidak boleh dinisbatkan kepada mazhab ataupun kepada orang yang kita ikuti. Tidak boleh. Itu tidak mazhab awak. Tidak. Itulah kaedah yang harus kita pegang di dalam taklid. Tayyib. Sekarang tinggal satu, fanatisme, ta'assub. Apa itu ta'assub? Ta'assub itu mengikuti perkataan seorang alim tanpa mengetahui dari mana sisi pendalilannya dan menganggap bahwa yang lain tidak ada yang betul. Itu ta'assub. Nah, tidak ada yang betul. Baik. Bisa tidak kita yang ngaji ini kena syubhat seperti ini? Oh, bisa sangat. Bisa sangat. Allahu akbar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Baik, cukup ini ya. Kita lanjutkan. Jadi kita kembali, itu cara kita untuk berdakwah pada umat ini. Dengan cara apa? Tasfiyah dalam akidah, dalam ibadah. Kalau tasfiyah dalam akidah apa? Ya, dalam penjelasan Syalbani yang lain juga, bahwa kita harus melihat kitab-kitab akidah itu, apa menjelaskan akidah yang sahih, kemudian menjelaskan juga penyimpangan-penyimpangan akidah-akidah. Ya. Tayyib. Faqad yakun hunaka ulama'u ajilla'un. Maka boleh jadi di sana ada ulama-ulama yang mulia. Fahimul Islam fahman sahihan, yang mereka memahami Islam dengan pemahaman yang sahih. Min kullil jawanibi, dari semua sisinya. Lakinni la a'taqidu, tetapi saya tidaklah meyakini anna fardan au itsnaini, sesungguhnya satu individu atau dua orang, au thalatha atau tiga orang, au asyratan atau 10 orang, au isyrina atau 20 orang, yumkinuhum memungkinkan mereka ayyakumu untuk melakukan biwajibit tasfiyati, kewajiban tasfiyah. Tidak mungkin bisa dilakukan oleh cuma sedikit orang nih. Ya. Tasfiyatul Islami min kulli ma dakhala fihi, memurnikan Islam dari segala sesuatu yang telah masuk di dalam Islam itu, sawa'an fil aqidati, baik dia adalah dalam masalah akidah, awil ibadati atau ibadah, awis suluki atau perilaku. Innahu la yastati'u, sesungguhnya tidaklah sanggup, an yanhadha bihadzal wajibi, untuk bangkit melaksanakan kewajiban ini, afradun qalilun, oleh individu-individu yang sedikit. Yaqumuna bitasfiyati, mereka melaksanakan tasfiyah ini, ma'alaqabi, apa yang telah melekat di dalam Islam, min kulli dakhilin, dari dalam, dari segala sesuatu yang sudah masuk di dalam. Wa yurabbu min haulihim, dan mereka didik orang-orang, wa yurabbu man haulahum, dan mereka didik ya orang-orang yang berada di sekelilingnya, tarbiyatan sahihatan salimatan, dengan tarbiyah yang sahihah dan salimah. Fatasbiyatu wa tarbiyatul ana mafkudatani. Adapun maka tasbiyah dan tarbiyah hari ini telah hilang keduanya. Jadi kata Syekh Al-Albani begini, boleh jadi memang ada di sana ulama-ulama yang memahami Islam dengan pemahaman yang sahih, dengan pemahaman yang benar dari semua sisinya, tapi saya tidak yakin cuma seorang, dua orang, 3 orang, 10 orang, 20 orang bisa sanggup melaksanakan tugas tasbiyah ini. Ya, tak mungkin. Maka kalau seperti itu, kan beliau sedang membantah, kita tidak perlu urus-urus politik dulu. Ini dulu yang diurus. Ini maksud beliau itu begitu. Jadi yang diurus ini dulu, tasfiyah ini,
Jangan ngurus-ngurus urusan lain dulu. Ini nih tasfiyah agar umat memahami akidah dengan akidah yang sahih. Ini yang beliau maksud itu. Walidzalika sayakunu, untuk itulah akan ada litaharruki siyasi, pergerakan politik fi ay mujtama'i islami, di masyarakat Islam manapun, la yahkumu, yang tidak berhukum bisyar'i, dengan hukum syariat, atharun sayyi'atun, itu akan berdampak buruk qabla tahqiqi hataini qadiyataini, sebelum merealisasikan dua permasalahan ini, alhamataini, yang urgen keduanya ini. Kata beliau, walidzalika, untuk itulah, sayakuni lataharruki siyasi, akan adalah nanti efek bagi pergerakan politik fi ayyi mujtama'i islami, di masyarakat Islam manapun, la yaqumu bisyar'i, pergerakan masyarakat Islami yang tidak berhukum dengan hukum syariat. Apa efeknya? Atharun sayyi'atun, berdampak buruk sebelum merealisasikan dua permasalahan penting ini. Jadi haruslah kita realisasikan dua hal ini, tasfiyah dan terbiyah umat ini dulu. Setelah dimurnikan pemahamannya, dididik mereka, baru. Tapi tengok lagi penjelasan beliau. Amman nasihatu, adapun memberikan nasihat, fahiyat tahillu mahallat taharruki as-siyasi, maka dia itu menempati, tahillu mahalla, menempati tempat pergerakan politik, fi ay baladin, di negara manapun, yahkumu bisyar'i, yang berhukum dengan hukum syarak, min khilalil musyawarati, dari sisi bermusyawarah, au min khilali ibda'iha, atau dari sisi memulai musyawarah itu, billati hiya ahsan, dengan cara yang baik, bidawabit syar'iyyati, dengan kaedah-kaedah syariat, ba'idan an lughatil ilzam, jauh dari bahasa pemaksaan, awit tasyhiri, atau mempopulerkan kejelekan. Fal balaghu yuqimul hujjata wa yabra'udz zimmatu, maka menyampaikan nasihat itu telah menegakkan hujjah dan menggugurkan kewajiban. Jadi maksud Al-Albani begini, yang pertama ada paham ya, amman nasihatul, adapun memberikan nasihat itu menduduki posisi pergerakan politik. Berarti yang paling penting sekarang itu memberikan nasihat di negeri yang berhukum dengan hukum syariat. Adapun negeri yang belum berhukum dengan hukum syariat, dakwah terus, tasfiyah dan terbiyah umat ini, murnikan pemahaman umat ini, didik umat ini. Tapi di negeri yang sudah berhukum dengan hukum Islam, kata Al-Albani, itu memberikan nasihat, namun sesuai dengan kaedah-kaedah syariat. Apa kaedah-kaedahnya? Yaitu ba'idan an lughatil ilzam, jauh dari bahasa pemaksaan, tidak dipaksa-paksa, awit tasyir, atau menyebut-nyebut kejelekan mereka. Makanya di antara pemahaman yang keliru dari pemahaman pergerakan dakwah itu, di mana mereka menyebut-nyebut aib penguasa, dan mereka pun berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidus syuhada'i Hamzah, penghulu syuhada itu adalah Hamzah, ya. Wa rajulun qama ila imamin ja'in, atau wa rajulun qama 'inda sultan, ya. Dan seseorang yang berdiri di sisi sultan. Ikhwati fillah,
Lalu dia itu dibunuh oleh sultan itu. Dia menyuruhnya, fa'amarahu wa nahahu faqatalahu. Ya. Qama ila imamin jairin fa'amarahu wa nahahu faqatalahu. Dia berdiri kepada imam itu yang bejat itu. Dia memerintahkan dan menyampaikan perintah Allah dan menyampaikan larangan Allah, lalu dibunuh dia. Ikhwati fillah, maka banyak dai-dai yang salah memahami. Mereka demo berdiri di jalan-jalan, pakai mik, menggerakkan massa yang besar, meneriakkan yel-yel macam-macam, menyebut aib-aib penguasa di mimbar-mimbar Jumat. Nanti kalau mereka saat demo itu terbunuh, katanya apa? Syahid. Sebab Rasul menyebutkan Sayyidus Syuhada Hamzah, dan seorang yang berdiri menghadap kepada sultan. Makanya hal ini saya mendengarkan muhadarahnya Syekh Ali rahimahullah ta'ala dulu dalam Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah. Itu ada CD-nya dahulu. Ya, di hadapan guru-guru kita di Surabaya, ya, atau di Trawas ya. Itu kata Syekh Ali rahimahullah ta'ala, kalimat satu hadis itu dengan lafaz inda sultan, inda sultani jair. Kalimat inda itu bermakna di sisi, pergi langsung kasih nasihat baik-baik. Inda, di sisi, kasih nasihat elok-elok. Dibunuh juga di situ yang syahid itu. Bukan dengan menggembor-gemborkan, bitasyir, menyebut, mempopulerkan kejelekan-kejelekan mereka. Bukan demikian manhaj Ahlussunnati wal Jamaah. Ya. Kalau dah kita kasih nasihat seperti itu, ya. Syubhatnya mereka tadi apa? Inda sultan, langsung dekat dengan imam tuh. Bukan nyebut-nyebut di belakang. Kalau orang udah disebut-sebut belakang tuh pasti nolak dia. Sebaik apapun lah niat, tapi dah begitu orang sebut-sebut ini aib, apalagi penguasa. Makanya para ulama kita selalu memberikan nasihat. Ya, seingat saya seperti Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ketika ada orang yang bertanya tentang hal ini, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, apakah saya harus menyebutkan kepada kamu setiap kali saya memberikan nasihat kepada penguasa? Tidak. Sebab kalau disebutkan, kata Ibnu Utsaimin, nanti jika penguasa ini tidak terima, kalian ya akan benci kepada penguasa itu. Maka manhaj Ahlussunnah tidak demikian, memberikan nasihat, bahkan mendoakan mereka. Itulah manhaj kita. Dan manhaj ini bukanlah dalam rangka menjilat penguasa. Kita istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas agama ini. Wa minan nushi aidan, di antara memberikan nasihat juga an nushghilan nasa, agar kita menyibukkan manusia ini fima yanfa'uhum, pada perkara-perkara yang bermanfaat buat mereka. Bentar, ada sebuah ungkapan Syekh Al-Albani yang bagus sekali. Kalamuna mu'lim la mulzim. Ucapan kita itu adalah mu'lim, memberikan maklumat, memberikan pengajaran, bukan mulzim, ucapan yang mesti tidak. Itu ucapan pemaksaan, bukan. Maka apapun itu di dalam fatwa dan yang lainnya, kalamuna mu'alim la mulzim, ucapan kita adalah memberikan informasi, memberikan ilmu, bukan pemaksaan. Tayyib. Wa minan nushi aidan, di antara memberikan nasihat juga an nusyghila atau nushghilan nasa fima yanfa'uhum, kita menyibukkan manusia ini pada perkara yang bermanfaat buat mereka. Bitashihil aqidati, dengan memurnikan akidah, wal ibadati, dan memurnikan ibadah, wasuluki, dan perilaku, wal muamalati, dan muamalat. Wa qad yadhunnu ba'duhum, terkadang sebagian mereka mengira annana nuridu tahqiqat tarbiyati wat tasfiyati, sesungguhnya kita nih
menginginkan untuk merealisasikan atau mewujudkan tarbiyah dan tasfiyah ini fi mujtama'il islami kullihi, pada masyarakat Islam itu seluruhnya. Ada orang kadang mengira kita nih, kita menginginkan memurnikan akidah nih semua mesti ikut, kan begitu, seluruh masyarakat dengan tasfiyah ini, pemahaman yang murni ini. Hadza ma la nufkiru fihi, ini adalah sesuatu yang tidak kita fikirkan, yang sesuatu yang tidak kita berfikir begitu. Wala nahlamu bihi fil manam, bukan pula kita mimpi-mimpikan di dalam tidurnya kita, bukan begitu. Jadi kadang kan ada juga, saya kadang menjumpai juga yang berkata seperti itu. Kalau begitu kita ada kadang semangat kita ini, semangat pemuda, cobalah kita dakwahkan ini dulu Ustaz, itu semuanya seakan-akan mesti ikut dulu kita semua. Enggak. Kalamuna mu'lim la mulzim, ucapan kita hanya memberi informasi, maklumat, bukan pemaksaan. Ya. Kemudian Allah yang berikan hidayah. Maka kita, kata Al-Albani, la nufakkiru fihi, tidak memikirkan hal itu, tidak berpikir begitu. Wala nahlamu bihi fil manam, tidak pula kita lah bermimpi-mimpi dalam tidur kita begitu. Li'anna hadza tahqiquhu mustahil. Apa sebab? Sesungguhnya hal ini, mewujudkan masyarakat Islami semuanya itu adalah mustahil. Mustahil. Wali anna Allah azza wa jalla, dan karena sesungguhnya Allah azza wa jalla yaqulu fil Qur'anil Karim, telah berfirman di dalam Qur'anul Karim, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahida wa la yazaluna mukhtalifina. Sekiranya Rabbmu berkeinginan, sungguhlah Allah akan menjadikan manusia ini, semua umat ini, menjadikan manusia ini menjadi umat yang satu. Wala yazaluna mukhtalifin, dan senantiasa mereka tetap berselisih. Jadi kalau Allah inginkan satu, mudah aja sebenarnya. Tapi faktanya, realitanya bukan demikian. Ya. Wa haula'i la yatahaqqaqu fihim qawlu rabbina, dan mereka itu, ya, tidaklah terrealisasi pada mereka ucapan Rabb kita, Rabb Allah Ta'ala, hadza illa, melainkan idza fahimul Islam fahman sahihan, tidaklah akan terrealisasi pada mereka itu ucapan Rabb kita ini, kecuali apabila betul-betul masyarakat itu memahami Islam dengan pemahaman yang sahih. Wa rabbu anfusahum, dan dididik diri mereka, wa ahlihim, dan keluarga mereka, wa man kana haulahum, dan orang-orang yang berada di sekitar sekeliling mereka, ala hadzal islami sahih, kecuali, ya, di atas Islam yang sahih ini. Kan ada sambungan ayat ini. Sambungan ayat ini, la yazalu mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Mereka senantiasa apa? Senantiasa, ya, berselisih, kecuali orang-orang yang diberikan illa man rahima rabbuk, yang diberikan rahmat oleh Allah. Siapa orang yang diberikan rahmat oleh Allah di sini? Baru terwujud masyarakat Islami itu semuanya apabila masyarakat itu paham Islam dengan pemahaman yang sahih, mendidik diri mereka dan keluarga mereka dan orang-orang yang keliling mereka dengan didikan Islam yang sahih ini, baru bisa. Tayyib, kita lanjutkan. Al-Albani menyebutkan, man yashtaghilu bil amali siyasi wa mata, siapakah orang yang boleh sibuk dengan perjuangan politik, dan kapan masanya? Iya pula, kapan masanya? Tayyib. Fal istighalu al-ana bil amali siyasi mushghilatun, maka menyibukkan diri sekarang dengan perjuangan politik ini adalah sesuatu yang menyibukkan. Belum sekarang masanya, kata beliau begitu. Ma'annana la nungkiruhu, meskipun demikian, meskipun kita tidaklah mengingkari apa yang tidak kita ingkari, ada juga manfaat orang-orang yang apa, yang berjuang di sana itu. Ada juga, kadang mereka memberikan kebaikan,
mewarnai sedikit gitu kan. Illa annana, melainkan sesungguhnya kita nu'minu bitasalsuli, kita meyakini ada urutan asyar'il mantaqat mantiki fi anin wahidin, ya, melainkan kita ini meyakini adanya urutan syar'i yang logis. Mantiki itu logis. Fi ani wahidin, pada waktu yang bersamaan. Apa itu urutannya? Nabda'u bil aqidati, kita memulai dengan akidah. Wa nusni bil ibadati, yang kedua dengan ibadah. Tsumma bisuluki, kemudian mengubah perilaku masyarakat. Tashihan wa tarbiyatan, mengoreksinya dan mendidik umat ini, mengoreksinya dan mendidik umat ini. Tsumma la budda, kemudian tidaklah dapat tidak, an ya'ti yaumun, akan datang suatu hari, nadkhulu fihi, kita masuk dalam perkara itu, fi marhalati siyasati, dalam tahapan politik, bimafhumiha asy-syar'i, dengan konsep yang syar'i. Kan Syekh Al-Albani menyebutkan ada politik yang syar'i. Tapi belum masanya sekarang. Masanya sekarang seperti ungkapan Syekh Al-Albani yang lain itu tarkus siyasa, as-siyasa, tarkus siyasati, siyasatun, meninggalkan politik praktis hari ini, itu merupakan politik kita. Jadi kita tinggalkan aja dulu. Ikhwati fillah, dan kadang kita perlu ingat kaedah-kaedah yang lain. Ya. Seringkali politik Islam itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Sesuatu yang bertentangan dengan syariat itu tidak boleh diambil kecuali dalam kondisi darurat, dengan minimal ada 3 syarat. 1, besar manfaat dari mudaratnya. 2, nyata manfaat yang akan dituju itu. 3, tidak ada jalan lain selain dari jalan itu. Makanya sekarang masih ada jalan lain selain dari jalan itu. Mendidik umat. Allah juga sudah berjanji. Buat orang-orang yang telah kukuh keimanannya, masyarakat-masyarakat yang betul-betul beramal saleh. Catat ini janji Allah dalam surah An-Nur ayat yang ke-55. Surat apa? Wa'adallahu alladhina amanu minkum, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, wa amilus salihati, dan orang-orang yang beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ardi, untuk mengangkat mereka menjadi pemimpin di muka bumi, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah mengangkat orang-orang sebelum mereka menjadi pemimpin. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada, dan Allah mengokohkan bagi mereka agama mereka yang Allah ridhoi. Ini ya ikhwan. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, Allah akan mengganti rasa takut mereka dengan rasa aman. Apa kriteria mereka? Ya'budunani, di mana kriteria mereka yang beriman dan beramal saleh itu, mereka beribadah kepadaku, la yusyrikuna bi syai'a, dan mereka tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku. Itu syarat. Berarti kita harus wujudkan dulu iman yang tidak tercampur dengan kebimbangan, syak, munafik, nifaq, kufur. Demikian juga tauhid yang tidak tercampur dengan kesyirikan, serta amal saleh.
Inilah maka dibutuhkan at-tasfiyah wa tarbiyah, memurnikan pemahaman umat ini, memurnikan akidah umat ini, dan juga mendidik umat ini. Tayyib. Tapi ada masanya. Kita masuk dalam siasah asyariyah. Cuman mesti diingat pula bahwa siasah syar'iyah di dalam Islam itu berbeda dengan siasah ghairu syar'iyah yang tidak syar'i itu. Kata Syalbani, "Tsumma la budda an ya'tiya yaumun nadkhulu fihi." Tidaklah dapat, kemudian tidaklah akan datang satu waktu nanti, satu hari nanti kita masuk dalam siasah asyariyah ini fi marhalati siyasati, di dalam tahapan siasah politik, bi mafhumiha syar'i, sesuai dengan konsep syar'i, konsep mafhumiha asyar'i, konsep yang syar'i. Apa itu? Li'anna siyasata maknaha, kata Syalbani, karena sesungguhnya politik itu maknanya, siyasah yang kita terjemahkan dengan politik itu sebenarnya adalah idaratu syu'unil ummah, memanage atau mengatur urusan-urusan umat ini. Ini yang akan kita masuki itu. Manil ladzi yudiru syu'anal ummah? Siapa pula yang akan memanage atau mengatur urusan-urusan umat ini? Laisa Zaidan wa Bakran wa Umra, bukan si Zaid, bukan si Bakar, bukan si Umar, bukan si A, bukan si B, bukan si C. Mimman yu'assisu hizban aw yatara'asu harakatan, dari kalangan orang-orang yang mendirikan partai politik, hizb, au yatara'asu, atau menjadi pemimpin harakah, pergerakan, au yuwajjihu jama'atan, atau orang-orang yang menggerakkan jamaah. Hadzal amru khassa bi waliyil amr, ini adalah hadzal amri khassun bi waliyil amri, hadzal amri khassun bi waliyil amri. Urusan ini adalah tugas khususnya waliyul amr. Waliul amr, tugas khusus mereka, orang yang memegang tampuk pemerintahan. Alladzi yubayyi'u min kibalil muslimin, alladzi yubayyi'u min kibalil muslimin, yang dibaiat oleh kaum muslimin. Itu tugas mereka itu. Hadza huwa alladzi yajibu alaihi, inilah yang wajib bagi mereka, atas mereka, ma'rifatu siyasatil waqi'i, mengetahui politik apa siyasah waqi', wa idaratihi, dan pengelolaannya, mengetahui kondisi-kondisi keumatan, mengetahui politik terkini dan bagaimana mengaturnya. Iya. Jadi kita ini, cuman yang perlu digarisbawahi adalah fal istighalu, menyibukkan diri. Coba sekadar tahu sedikit, itu bolehlah tuh. Menyibukkan diri nih, nanti coba kita baca lagi, akan ada alasan beliau selanjutnya. Fa idza kana al muslimuna ghaira muttahidina, maka apabila kaum muslimin itu tidak bersatu, kahalinal yauma, seperti kondisi kita hari ini, fayatawalla dzalika kullu wali amrin hasaba hududi sultanihi. Lalu kaum muslimin tidak bersatu seperti kita hari ini, lalu dipimpin yang demikian itu oleh masing-masing wali amr, pemimpin, berdasarkan batasan hasabah hududi sultanihi, batasan geografis kekuasaannya, batasan kekuasaan. Jadi maksud Syalbani gini, jadi yang akan mengurus politik ini, siyasah syar'iyyah ini, itu waliul amr. Jadi kalau umat ini tidak bersatu, silahkanlah pemimpin-pemimpin masing-masing daerah itu yang mengatur. Itu maksudnya.
Sebab umat ini kan bukan berada di satu kekuasaan di seluruh dunia nih. Nah. Sebab ada gini. Ada yang berpendapat bahwa khilafah itu mesti satu yang di dunia ini. Kepemimpinan itu hanya satu. Tak ada batasan. Ya. Ya, ada dalil-dalil yang terkait dengan ini, bukan di sini tempat saya membentangkannya. Tapi faktanya sejak masa Abbasiyah dahulu, kaum muslimin ini sudah terkotak-kotak pemerintahannya. Makanya dahulu pada masa Abbasiyah ada ya kerajaan Umayyah di Andalus sana. Nah, itu artinya boleh ini kekuasaan ini di sini, ini kekuasaan di sini. Silakan, pemimpin-pemimpin itulah yang mengurus urusan umat ini, yang mengurus siasah umatnya ini. Amma an mushghila anfusana, adapun kita sibukkan diri-diri kita fi umurin, dalam perkara-perkara, law iftaratna, seandainya kita buat asumsi. Iftaratna itu kita buat asumsi, kita anggaplah annana, sesungguhnya kita arafnaha, telah mengetahuinya, haqqal ma'rifah, dengan betul-betul kenal, betul-betul mengetahui. Fala tanfa'una ma'rifatuna hadhihi, maka tidak bermanfaat juga pengetahuan kita ini. Apa sebab? Taruhlah dulu kita dah paham Islam ini dengan pemahaman yang benar, kita sibukkan diri kita dengan memahami fiqhul waqi', memahami politik-politik ya hari ini, ndak bermanfaat juga. Apa sebab? Li'annana la natamakkanu min idaratiha, karena sesungguhnya kita juga tidak punya otoritas untuk mengaturnya. Wali'annana la namlikul qarara, dan karena sesungguhnya kita tidaklah memiliki kewenangan liidaratil ummah, untuk mengatur umat ini. Wa hadza wahdahu abathun la ta'ila tahtahu, dan ini semata, mengetahui begitu semata saja, abathun, sia-sia, la ta'ila tahtahu, tidak ada manfaat ya yang berada di bawahnya. Wala natrib mathalan, kita berikan satu contoh, al-hurubu, berbagai peperangan, al-qa'imatu, yang terjadi, didul muslimina ya, yang tertuju terhadap kaum muslimin ini, fi kathirin min biladil Islam, di kebanyakan negeri-negeri Islam. Hal yufidu an nushaghila hamasatal muslimina, apakah bermanfaat kita sibukkan semangat kaum muslimin, tujahaha, memperhatikannya, wa nahnu la namlikul jihadal wajiba, sementara kita tidak memiliki jihad, ketetapan jihad yang wajib, idaratu, untuk mengaturnya, min imamin mas'ulin ya, dari kalangan pemimpin yang bertanggung jawab, uqidat lahul bai'ah, yang dibai'at, yang diberikan bai'at. Jadi kata Al-Albani, kita ni pun kalau tahu, taruhlah misalkan kita sibuk dengan berita peperangan, ini kondisinya begini sekarang, ini begini sekarang, kita gerakkan kaum muslimin itu agar semangat memperhatikan itu. La faidata min hadzal amal, tidak ada faedahnya perjuangan ini, amal ini tidak ada. Wala naqulu, ya tidak bermanfaat. Dia begini, kalau kita hari ini tidak pernah ikut harokah sebelumnya, tidak pernah ikut organisasi sebelumnya, yalah tidak ngerti kita. Tapi kalau seorang orang seperti saya yang pernah sibuk dengan pergerakan harokah, ngaji itu, halakoh itu, liqo lah namanya, halakoh lah namanya, taklim khusus lah namanya. Itu kalau ngaji itu apa? Sampaikan 1-2 hadis, nanti itu ada berita lagi. Yang dibawa ngaji itu apa? Yang dibawa ngaji itu majalah, tabloid, bawa ngaji bahas, ya, blok cepu lagi, begini begitu, begitu.
Amerika begini, pemimpin begini, hutan Indonesia itu begini. Sibuk dengan atas nama fiqhul waqi'. Asli itu kita rasakan dahulu. Itu aja. Sibuk. Itu tidak bermanfaat. Apa sebab kata Syekh-Albani di sini ada alasan beliau? Pertama apa? Kita juga tidak punya otoritas untuk mengatur. Tidak punya kewenangan, tidak ada manfaatnya. Kalau kita pemimpin, yalah, oke. Tidak akan iyo dong. Itu masalahnya. Sebab umat ini banyak yang rusak. Makanya pemimpin, saya pernah juga hadir waktu masih di Harokah dulu itu. Itu mantan salah satu partai Islam ngomong, mantan anggota dewan. Saya berbicara di parlemen itu, berbicara syariat, dicubit oleh orang sebelah saya. Ini parlemen katanya, tak laku bicara syariat. Begitulah kondisi. Banyak umat ini yang keliru. Maka umat ini saja yang diterbiah dulu. Ya, tayyib. Ikhwati fillah. Wala naqulu, dan tidaklah pula kita mengatakan innahu laisa biwajibin. Sesungguhnya itu bukanlah satu kewajiban. Tidak begitu kita katakan. Walakinnana, tetapi kita naqulu, kita berkata innahu amrun sabiqun li'awanihi. Itu adalah perkara yang belum saatnya. Belum saatnya. Walidzalika fa'alaina, untuk itulah kewajiban kita sekarang an nusyghila anfusana, kita sibukkan diri kita, wa an nusyghila ghairana, dan kita sibukkan orang-orang yang selain kita, mimman nad'uhum, dari kalangan orang-orang yang kita dakwahi mereka, ila da'watina, kepada dakwah kita. Apa yang kita sibukkan? Bitafhimihimil Islam as-sahihah, untuk memahamkan mereka dengan Islam yang sahih. Wa tarbiyatihim, dan mendidik mereka tarbiyatan sahihatan, dengan pendidikan yang benar, sahihah. Amma an nushghilahum bi umurin hamasiyatin, adapun kita sibukkan mereka dengan perkara-perkara semangat, wa atifiyatin, dan perkara-perkara emosi. Dia kalau kita ngaji di Harokah tuh bawaannya mau marah aja, bawaannya mau emosi aja. Berita apa? Berita tentang Syiah di Indonesia. Iya juga, betul itu. Sejak dulu memang begitu. Berita tentang bagaimana sekarang salah satu departemen menteri di negeri ini begini. Hei, tengoklah, ukurlah bayang-bayang sepanjang badan. Masalahnya ada. Coba kita baca dulu. Itu ilmu fardu kifayah. Ya. Fadzalika mimma sayusrifuhum anit tamakkuni fi fahmid dakwah. Maka yang demikian itu adalah di antara hal yang akan memalingkan mereka dari kekokohan di dalam memahami dakwah, allati yajibu an yakuma biha, yang wajib ditegakkan kullu mukallafin, oleh setiap orang mukallaf minal muslimin, di kalangan muslimin, katashihil akidati, seperti membetulkan akidah, ini wajib. Wa tashihil ibadati, membenarkan ibadah kita. Wa tashihil suluk, dan membetulkan perilaku kita. Wahya minal furudil ainiyati, inilah ilmu-ilmu yang, inilah kewajiban ain, fardu ain, allati la yu'dharu al-muqassiru fiha, yang tidaklah diberi uzur orang-orang yang meremehkan urusan ini. Jadi akidah kita dah betul tak? Ibadah kita dah benar tidak? Akhlak kita dah tepat tidak? Ini yang fardu ain. Adapun yang tadi kita kata Syekh-Albani kan begini, wala naqulu innahu laisa biwajibin. Kita tidak ngomong itu tidak wajib, itu wajib juga, tapi bukan kewajiban kita. Yang kewajiban kita ni dulu. Wa aman. Jadi ini letaknya. Sebab mendahulukan setan itu kan
digodanya kita, satu dijatuhkannya kita dalam syirik. Tak kuat kita dijatuhkan dalam syirik, jatuhkannya kita dalam bid'ah. Tak kuat dia dijatuhkannya kita dalam dosa besar. Tak kuat dijatuhkannya kita dalam dosa kecil. Tak kuat dia lagi disibukkannya kita nih dengan amalan-amalan yang kecil faedahnya, agar kita meninggalkan yang besar faedahnya, keutamaannya. Disibukkannya kita dengan amalan-amalan yang kecil fadilahnya, agar kita sibuk dari amalan yang besar keutamaannya. Kemudian setan itu juga disibukkannya diri kita dengan sesuatu yang mubah, agar kita terjatuh dengan yang haram. Itu kerja setan. Jadi ini kerja setan ini sebenarnya, agar kita tidak berjalan sesuai dengan porsi atau kewajiban kita sendiri. Wa amal umurul ukhra, dan adapun urusan-urusan yang lain, fa ba'duha yakunu minal umuril kifaiyati, maka sebagian perkara itu adalah dari perkara-perkara fardu kifayah. Fardu kifayah kalau dikerjakan oleh sebagian orang, sudah selesailah tuh urusan itu. Kamitsli ma yusammal yauma, seperti seumpama atau semisal apa yang dinamakan hari ini oleh orang fiqhul waqi', memahami realita umat. Wal istighalu bil amali siyasi, dan menyibukkan diri dengan perjuangan politik, alladzi huwa, yang sejatinya dia adalah min mas'uliyati, tanggung jawab atau tugas, min man lahumul hallu wal aqdu, tanggung jawab orang-orang ahlul halli wal aqdi. Apa itu hallu? Orang yang bisa mengurai masalah itu dan yang bisa mengikatnya. Jadi di kalangan umara kita, alladzi biimkanihim, yang memungkinkan mereka ayyastafidu, mendapatkan faedah, min dzalika amaliyan, dari perjuangan atau amal itu. Amma, jadi kewajiban mereka ahlul halli wal aqdi, orang-orang yang berilmu dan yang berkuasa. Di kalangan para ulama-ulama besar, mereka juga akan turun tangan. Amma an ya'rifahu ba'dul afradil ladzina, adapun sebagian individu mengetahuinya, adapun an ya'rifahu, diketahui oleh sebagian individu, alladzina laisa biaidihim, yang tidak ada yang tidaklah memiliki halun wal aqdun, bisa mengurai dan bisa mengikat, yakni tidak berkuasa maksudnya. Wa yushghilu, dan mereka menyibukkan jumhuran nas, publik atau kebanyakan manusia, bil muhimmi anil ahammi, menyibukkan publik dengan perkara yang penting dari perkara yang paling penting. Disibukkannya ini kan penting juga, tapi disibukkannya manusia mengerjakan yang penting ini, mereka kerjakan itu, tersibuk dari perkara yang paling penting. Jadi bil muhimmi, dengan perkara yang penting, anil ahammi, dari perkara yang paling penting. Fadzalika mimma sarafahum anil ma'rifati sahihati, maka yang demikian itulah di antara perkara yang akan memalingkan mereka dari pengetahuan yang benar. Wa hadza manal masuhu lamsal yaddi, inilah yang kami rasakan langsung dengan tangan. Lamsal yaddi, sentuhan tangan. Jadi ini yang kami rasakan. Nalmisuhu lamsal yaddi, inilah yang kami rasakan langsung. Fi kathirin min manahijil ahzab, di dalam kebanyakan manhaj hizbi itu, manhaj organisasi-organisasi itu, wal jamaatil islamiyatil yauma, dan jamaah-jamaah Islam hari ini. Jadi begitulah, menyibukkan diri dari, menyibukkan publik, menyibukkan masyarakat dengan ilmu, ini penting, tapi ada yang paling penting lagi dari itu. Ini kata Syekh Albani rahimahullah ta'ala, ini yang kami rasakan langsung. Haitsu na'rifu anna ba'dahum, ya, dari sisi kami mengetahui sesungguhnya sebagian mereka telah terpaling an ta'limi syababil muslimi, dari mengajarkan pemuda kaum muslimin
al-mutakattili yang telah terkumpul, multaffi, ya, terkumpul dan yang telah berkerumun, wal mutakattil yang telah terkumpul, wal mutakattili yang telah terkumpul. Takattul itu perkumpulan, takattalai, ya, takattalu. Jadi ini mutakattili, wal multaffi, dan yang telah berkerumunan haula haula'i du'ati, di sekeliling duat mereka para dai itu, min ajli ayyata'allama, agar mereka untuk mereka, atau mereka menginginkan belajar ilmu, wa yafhamu al-aqidata sahihata, dan memahami akidah yang sahihah, wal ibadata sahihata, dan ibadah yang sahih, wa sulukas sahihah, dan perilaku yang benar. Wa idzan, dan jadilah, ya, bi ba'di haula'id du'at, sebagian mereka para dai itu yanshagiluna bil amali siyasi, sibuk dengan perjuangan politik, wa muhawalatid dukhuli fi berlaminat, ya, dan mereka mencoba masuk dalam parlemen, allati tahkumu, yang berhukum bi ghairi ma anzalallah, berhukum dengan selain hukum Allah. Fasarrafahum, maka dai-dai itu memalingkan mereka, fasarrafahum hadza 'anil ahammi, maka ini memalingkan mereka dari perkara yang paling penting. Washtaghalu, dan mereka telah tersibukkan bima laisa muhimman, dengan sesuatu yang bukan penting, fi hadzal dzurufi, dalam kondisi ini, al-qaimatil ana, yang ada sekarang. Inilah wallahu taala a'lam bissawab. Padahal para pemuda itu ingin menuntut ilmu, namun disibukkan dengan perjuangan-perjuangan politik. Maka para dai-dai Ahlus Sunnati wal Jamaah memang kembali kepada sunnah. Dai-dai tauhid memang mengajarkan tauhid, dengan sibukkan diri dengan perjuangan-perjuangan selain perjuangan ini, ya, perjuangan tasihih al-aqidah, perjuangan tarbiyah ummah, bukan perjuangan siasah, perjuangan politik. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah taala kita sambung pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.